Tapi ada dua faktor yang jadi penentu apakah lu sukses atau enggak. Yang pertama adalah kemampuan lu untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Kemampuan lu untuk mengubah apa yang tadinya jadi cita-cita awal lu. Kalau gagal mah udah pasti kan. Bangkit ya oke lah. Kadang-kadang waktu akan memulihkan rasa sakit kita, kemudian kita bisa mulai berjalan kembali. Tapi yang salah satu bagian yang paling penting dari kegagalan tersebut adalah kemampuan kita untuk berdamai terhadap kegagalan tersebut sebagai bagian dari, bukan cuma bagian dari hidup kita, bagian dari salah kita. Jadi yang pertama kan mesti bangkit kan, tapi yang kedua adalah bagian dari kita bisa menuju sukses adalah kemampuan kita untuk bilang bahwa ya ini salahnya di gua, ada yang salah di gua. Gue tuh percaya bahwa kalau lu gagal terus lu nyalahin orang lain terhadap kegagalan lu berjalan menjauh dari sukses. Salah satu syarat untuk bisa sukses adalah kalau lu bilang kepada diri lu sendiri terhadap kegagalan yang lu alami, salahnya salah. Walaupun sebenarnya salah orang, tapi lu harus salahin diri lu sendiri. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir, sebenarnya ada peluang di mana lu sebenarnya bisa mengubah keadaan. Emang sebenarnya ada salah lu juga di sini. Kalau kita belajar untuk nyalahin diri kita aja bertumbuh sebagai manusia. Ketimbang kesalahan terjadi, kita selalu nyalahin orang-orang sekitar kita, selalu eksternal, seakan-akan kuasa hidup kita tuh ada di tangan orang. Kita jadi nggak punya daya, gitu. Seakan-akan kita nggak megang takdir kita sendiri, seakan-akan takdir kita tuh di tangan orang, gitu. Seakan-akan kita percaya bahwa orang lain yang menentukan takdir kita, padahal enggak. Ketika kita gagal atau ketika kita salah, kita tuh harus bilang salah gue, karena berhasilnya gue juga karena gue, bukan karena orang lain. Kalau kita mau bilang berhasilnya karena gue, berarti gagalnya juga karena gue. Ada yang salah dari diri gue, ada satu momen dalam satu perjalanan hidup gue yang sebenarnya salah. Dalam tindakan gue, kebetulan gue ada yang salah, harusnya gue perbaiki. Gue coba untuk kasih gambaran. Misalnya lu lagi naik mobil berempat, terus yang nyetir bilang mau makan di mana, terus lu bilang terserah. Terus yang lain juga bilang terserah, terus ada satu orang yang bilang ada satu restoran enak banget nih, tapi gue belum pernah. Tahu dari mana enak? Orang-orang pada bilang enak. Mahal tapi kan masa nggak enak sih? Orang-orang bilang enak, rasanya harganya mahal. Harusnya enak lah, udah kita kesana aja gitu. Gimana yang lain? Terus bilang terserah. Lu berangkat ke sana, lu bayar mahal, ternyata emang nggak enak. Nah, terhadap kesialan yang terjadi, lu kan udah bayar kan, duit lu kan udah keluar. Itu kan sebuah kegagalan atau kesalahan. Terhadap kesalahan itu, tentu kita bisa nyalain orang lain. Kan lu yang rekomendasi. Tapi kalau misalkan kita bilang bahwa ini salah kita jadi mikir, oke, dalam kejadian barusan itu ada salah gue. Harusnya gue nggak bilang terserah. Harusnya gue berpendapat, bahkan harusnya gue bilang bahwa ya kan mahal belum tentu belum tentu enak. Ntar kita udah keburu bayar, ternyata nggak enak gimana gitu. Jadi selalu ada peluang di mana lu tuh sebenarnya bisa mengubah keadaan, memberi dampak sama hasil akhirnya sebenarnya, tapi lu memutuskan untuk enggak, lu memutuskan untuk bilang terserah. Seandainya mungkin lu sempat mikir sebenarnya sih gue pengen McDonald's aja gitu, tapi lu nggak ngomong karena nggak enak atau karena satu dan lain hal sehingga lu tahan, akhirnya kejadian yang barusan itu gitu. Nah ini sebenarnya contoh kecil dan mungkin kurang tepat, tapi moga-moga lu kebayang. Intinya adalah dalam setiap kesalahan yang terjadi, kegagalan terjadi, sebenarnya itu punya peluang untuk mengubah keadaan. Yang peluang untuk mengubah keadaan itu cuma bisa disadari kalau lu selalu punya kemampuan untuk nyalahin diri lu sendiri. Pasti ada salah gua di sini. Karena setiap kali lu nyalahin orang lain, lu naruh kuasa terhadap hidup lu itu di orang lain gitu. Nanti sukses juga karena orang lain, bukan karena, padahal enggak. Sukses itu karena lu. Sama kayak gua terhadap VJ MTV gua gitu. Gua sedih banget karena gua tidak diizinkan orang untuk jadi VJ MTV, yaitu yang membuat gua bahagia. Padahal lama-lama setelah gua pikir-pikir, kenapa gua harus jadi VJ MTV untuk bahagia kan? Sebenarnya ada jalan lain gitu. Itu gue inget banget ya.
Gue lama banget tuh berdamai dengan keadaan itu, karena waktu itu tahun berikutnya tuh sempat ada audisi lagi untuk VJM TV, terus gue kayak rada-rada trauma, ikutan gak. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak, karena gue belum berdamai dengan kegagalan yang kemarin. Tapi akhirnya gue bilang sama diri gue sendiri bahwa salah ketika gue berpikir gue tuh emang cuman harus jadi VJM TV. Mungkin gue tuh skill setnya tuh untuk sesuatu yang lain. Belakangan gue ketemu stand up, itu pun gak langsung gue lakuin karena gue gak ngelihat orang lain stand up kan. Gue sadar ada yang salah di gue, dan kemampuan gue untuk nyalahin diri gue sendiri itu yang membawa gue maju gitu. Dan ini adalah sesuatu yang menurut gue krusial kalau misalkan kita pengen sukses. Kalau kita pengen sukses, setiap kegagalan yang terjadi sama diri kita, yang kita lakukan, itu pasti salah kita. Jangan nyalain orang. Pokoknya untuk semua kesialan jangan nyalain orang. Ya gimana, habis ini gini-gini sih, habis itu gitu-gitu sih, sini gini-gini sih. Kalau semua orang mulu yang jadi alasan lu nggak berhasil, lu nya nggak bertumbuh. Pada saat lu bilang salah gua, lu selalu menganalisa di mana sebenarnya gua bisa mengubah keadaannya. Ntar gua nggak kayak gini nih. Ah ya deh, ini salahnya. Harusnya gua tadi begini, harusnya gua begitu, harusnya gua melakukan ini, harusnya gua lebih ini, harusnya gua lebih itu. Sehingga itu membuat lu bertumbuh jadi seseorang. Lain kali lu ngelakuin sesuatu, lu jadi lebih matang. Kayak nyetir deh. Ketika lu ditabrak sama seseorang di jalan raya, tentu yang salah mungkin yang nabrak gitu. Dan lu bisa aja nyalahin orang itu. Tapi kalau lu jadiin kejadian itu sebagai pembelajaran, lu pikir salahnya di mana, salahnya lu di mana, lu akan lebih hati-hati ketika nyetir lagi gitu. Lain kali, gue inget nih waktu itu sempat ada orang nyamber. Lebih baik gue hati-hati dulu gitu. Dalam belok kanan atau belok kiri atau muter balik atau apapun itu, karena lu inget apa yang waktu itu terjadi dan lu sempat ngelihat ada peluang di mana lu bisa mengubah kejadian tersebut. Itu jadi modal evaluasi sehingga kedepannya nanti lu nggak kejadian hal yang sama karena lu lebih berhati-hati. Nah, kemampuan kita untuk nyalahin diri kita sendiri terhadap semua hal, terutama yang jelek-jelek dan yang buruk-buruk, itu menurut gua adalah kemampuan terpenting untuk membawa lu sukses, membawa lu untuk jadi orang yang lebih baik, bertumbuh, lebih siap, lebih matang, lebih kuat gitu. Untuk kemudian jalan menuju apapun yang lu inginkan. Enaknya kesuksesan yang terjadi sama lu itu adalah karena lu, bukan karena pemberian orang. Tapi itu juga berarti kegagalan juga karena lu, bukan karena pengaruh orang. Semoga dipahami ya, semoga gue ngomongnya rada jelas, dan ini juga cuman sesuatu yang ada di kepala gue, belum tentu benar, tapi kalau misalnya bisa ada manfaat sih ya bagus lah, karena gue pengen lu sukses juga. Karena kalau misalkan lu bisa mendapatkan kesuksesan yang lu cita-citakan, bahagia hidup lu, dan semakin banyak orang bahagia, semakin enak hidup di Indonesia. Karena yang bikin orang nggak enak tinggal di kita adalah karena berseliweran orang-orang sedih dan orang-orang yang merasa terpinggirkan dan terkalahkan gitu. Orang-orang yang sedih di dunia dan mencari kemenangan-kemenangan kecil di dunia maya gitu. Nah, ini yang kita kurang gitu. Moga-moga ada manfaatnya. Thank you.